Kemarin, Repri baru saja mereview Xiaomi Redmi S2 serta dipersuskan juga dengan Oppo A83. Dan kesempatan kali ini, Repri bakal persuskan Redmi S2-nya ini dengan Vivo Y71. Harganya hampir serupa di antara kedua HP ini, walaupun sebenarnya Xiaomi sedikit lebih murah sih sebenarnya ya. Dan juga siapa tahu ada kelebihan di antara Vivo Y71 atau mungkin Xiaomi Redmi S2-nya. Benar kan? Untuk desain, kedua HP ini memiliki bentuk bodi yang hampir serupa. Kedua HP ini sama-sama berbodi plastik matte dengan back cover yang sama-sama nggak menyatu dan layar sama-sama menyembul dari back covernya. Dan kedua HP ini juga sama-sama memiliki kayak list antena di sisi atas dan sisi bawah back covernya. Namun untuk Y71 kurang jelas tampak list antenanya. Mungkin karena warna bodinya yang hitam, sedangkan untuk Redmi S2 ini jelas banget terlihat. Untuk kamera belakang jelas ya bedanya, Y71 itu hanya ada memiliki satu lensa, sedangkan untuk Xiaomi memiliki dua lensa ya, dengan posisi yang vertikal persis seperti iPhone X. Kemudian sidik jari juga dimiliki oleh Redmi S2, sedangkan untuk Y71 itu tidak memiliki sidik jari. Untuk keseluruhan, kayaknya kedua HP ini sama-sama saja feel-nya saat dipegang, karena memang sama-sama bentuk bodinya persis banget. Tapi jika dipandang mungkin terlihat lebih wah sih. Kalau menurut Repri lebih wah itu di S2-nya, itu ini menurut Repri ya. Karena list antena di bawah dan atas itu terlihat jelas banget dan juga mirip, sekilas mirip kayak iPhone X ya. Ya, jadi tergantung dari masing-masing diri kalian aja menilai ya. Jadi gimana guys, menurut kalian bagus yang mana untuk urusan desain antara kedua HP ini? Coba kalian komen di bawah beserta alasannya ya. Jangan lupa follow Instagram @repri_prayuel. Selain berisi info video terbaru Repri sebelum dipublikasikan ke YouTube, berisi konten mukbang juga loh. Dan ada giveaway pulsa juga 100.000 saat follower Repri genap menginjak angka 2.000 follower. Cara ikut giveaway-nya gampang banget, tinggal kalian subscribe channel YouTube Repri, kemudian follow Instagram Repri, dan sering-sering kasih like di postingan Instagram Repri. Kemudian tunggu sampai follower Instagram Repri menginjak 2.000 follower, akan Repri undi pulsanya buat kalian. Ya, buat teman-teman pengusaha atau gimana yang pengen iklan di video YouTube Repri, silahkan kalian bisa DM lewat Instagram Repri. Untuk layar, saat dipegang seksama kayaknya dipandang seksama ya. Kayaknya kedua layar HP ini sama-sama kualitasnya. Mungkin berbeda pada saat LCD-nya dalam keadaan mati saja ya, dimana layarnya Redmi S2 ini terlihat kurang pekat warna hitam LCD-nya. Masih bisa dibedakan warna hitam LCD dengan warna hitam bezelnya. Sedangkan untuk Y71 itu terlihat lebih pekat warna LCD-nya ya, warna hitam LCD-nya. Dan kemudian saat layarnya hidup, ya dilihat mungkin detailnya serupa aja. Untuk brightness juga Repri rasa ya kurang lebih aja ya, sama-sama aja kekuatan yang gak terlalu berbeda, kekuatan level brightness antara kedua HP ini ya. Perbedaan itu mungkin terlihat saat kita melihat layar kedua HP ini di sudut kemiringan yang ekstrim. Jika dilihat seksama, ada perbedaan di mana layar Y71 itu terlihat lebih hitam saat dilihat di sudut kemiringan ekstrim. Sebaliknya untuk Redmi S2 itu layarnya terkesannya lebih clear dan masih bisa terlihat lah layarnya waktu keadaan hidup LCD-nya saat dilihat di sudut kemiringan ekstrim. Sedangkan untuk yang Y71 ini terlihat lebih menghitam aja gitu lah. Karena ini versus ya, jadi Repri nggak membahas masalah spek, karena kalian bisa lihat spek masing-masing HP ini ya di Google atau mungkin di GSM Arena, itu lengkap ya, itu spek ya. Ya. Jadi di sini saat sebelum membahas kinerja dulu kita lihat tampilannya OS-nya dulu ya. Ya, jadi di sini tampilan OS-nya itu memang kedua HP ini sama-sama terobsesi dengan iOS-nya iPhone ya. Namun jika kita lihat nih, mungkin kalau dilihat dari smoothnya, itu transisi yang lebih smooth itu dipegang oleh ya Redmi S2 ini ya, si Xiaomi MIUI-nya dibanding Y71. Transisi paralaknya itu lebih
mirip di Redmi sih kalau menurut Repri ya. Saat dia membuka aplikasi gitu, kayaknya mirip banget kayak iOS-nya iPhone. Oke, kita ke skor Antutunya aja ya. Ya, saat kita Antutukan pada saat menjalankan grafik pabrik kebakaran yang ada alirnya, itu kayaknya serupa aja kinerja kedua HP ini menjalankan dua grafik tersebut. Kemudian boots di tepi pantai itu mungkin sedikit gimana ya? Kayaknya sedikit lebih smooth di Redmi S2-nya ya. Kemudian untuk kinerja selanjutnya itu untuk grafik Moonlight ya, kayaknya hampir serupa kinerja, namun kalau dilihat sama ya lebih smoothnya tuh di Xiaomi sih kalau Repri melihat ya, ini di video ini ya. Dan saat skornya keluar ada perbedaan jelas ya guys. Ya selisihnya kan lumayan besar ya, jadi wajar jika kinerja saat menjalankan grafik Antutu tadi ada perbedaan. Padahal kalau dipikir ya, harga yang ditawarkan kedua HP ini hampir serupa loh. Nah, jadi guys, misal nih jika kalian melihat skor Antutu seperti ini, kemudian harga kedua HP ini hampir serupa, kira-kira nih kalian akan memilih Redmi S2 atau mungkin Y71? Pilih yang mana? Coba kalian komen di bawah beserta alasannya ya guys. Untuk user interface kamera, kedua HP ini serupa namun berbeda, ada bedanya. Mungkin Repri bahas yang perbedaannya aja dulu ya. Perbedaannya ini mungkin dari tatanan fitur serta simbol fitur. Sedangkan untuk pengoperasian itu serupa banget ya, karena memang pengoperasian dasarnya sama seperti user interface kamera iOS Apple juga. Jadi sama-sama geser ke kiri atau ke kanan itu untuk mengganti fitur yang memang tersedia di masing-masing smartphone ini. Jadi kalian yang mungkin pernah pakai antara iPhone atau mungkin Xiaomi atau mungkin Oppo atau bahkan Vivo-nya juga, pasti kalian gak akan asing menggunakan user interface masing-masing dari kameranya, karena mungkin semua HP itu ya kiblatnya satu di iPhone gitu. Untuk hasil foto kamera depan, bingung banget nih Repri mencari perbedaannya. Setelah dilihat sesama, ternyata ada perbedaan di komposisi warna, di mana Redmi S2 hasilnya memang sedikit menguning, sedangkan untuk Y71 warnanya lebih sedikit memutih ya. Untuk urusan detail juga lebih detail di Y71 sih kalau Repri melihat dari foto ini. Namun sepertinya lensa Y71 ini kamera depannya ini kayaknya fake ya. Soalnya objek jauh di belakang Repri tetap tajam, berbeda dengan Redmi S2 hasilnya berbeda. Di objek Repri tajam, namun di objek belakang Repri itu terlihat sedikit blur gitu ya. Kemudian berfoto membelakangi cahaya. Waduh, bingung lagi nih Repri mencari bedanya. Kayak serupa banget ya, tapi dilihat sesama kayaknya sedikit ada perbedaan, sedikit menguning saja komposisi warna di Y71 ya dibanding Redmi ini ya, yang terlihat lebih asli saja warnanya. Kemudian berfoto menyamping sumber cahaya, bingung banget, kualitas fotonya kelihatan mirip banget, tapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi ada perbedaan di komposisi warna. Coba kalian lihat seksama di rambut Repri, di situ warna Y71 itu terlihat sedikit menguning, sedangkan untuk Redmi S2 itu lebih menghitam. Kemudian warna kulit pun terlihat lebih memutih sedikit untuk di Redmi S2. Berfoto pakai mode bokeh nih. Nah, ini baru jelas perbedaannya. Lagi-lagi sih pada komposisi warna, dimana Redmi S2 ini lebih menguning hasilnya di objek foto Repri. Kemudian untuk efek blur, karena sama-sama pakai bokeh software, jadi hasilnya nggak rapi dalam memilah mana yang menjadi batas fokus dan mana yang menjadi batas bokeh. Dimana kalau dilihat ini sesama lagi Redmi ini lebih rapi ya menerapkan efek bokehnya, sedangkan untuk Y71 itu masih terlihat miss-nya dan kosong di bagian yang harusnya bokeh. Untuk mode beauty ini tingkatannya levelnya serupa ya, baru jelas banget perbedaannya. Untuk pada efek bokehnya memang sama-sama bikin kulit muka jadi berdempul ya, efek beauty-nya maksudnya ya, kayak muka berdempul. Cuman kalau dilihat lagi efek beauty-nya Y71 ini terlalu over beauty banget kalau Repri melihat ya. Ya, over beauty banget. Sedangkan untuk Redmi S2 itu mungkin memberikan hasil yang sedikit lebih natural di beauty-nya. Untuk kamera belakang, Repri coba memoto ruangan yang lumayan minim cahaya.
Di sana terlihat bedanya jika hasil foto Y71 terlihat lebih gelap, sedangkan untuk Redmi S2 terlihat lebih cerah sedikit. Namun saat digunakan memoto objek warna hitam, kayaknya ada perbedaan lagi. Sepertinya hasil foto Y71 memberikan komposisi warna yang pekat sehingga hasilnya itu jelas banget, warna hitamnya terasa hitam banget itu ya. Kamera serta tripod Redmi itu dan warnanya pekat banget gitu ya. Sedangkan untuk Redmi S2 ini malahan terlihat hitamnya itu hitam pudar gitu ya. Kemudian memoto secara serempak ya, memoto emak-emak yang berjalan dengan gesitnya ya. Hasil fotonya juga serupa. Itu gimana ya? Memadankan itu waktu Redmi mengkapturnya itu serupa ya, bareng ya. Jadi bisa dibilang waktu kita lihat hasil fotonya emak pakai hijab ya, pakai jilbab hitam dan baju biru malam, itu sebenarnya warna bajunya biru malam. Tapi ternyata Redmi S2 ini lebih real menghasilkan komposisi warna di foto low light-nya. Berbeda dengan Y71 itu terlihat lebih gelap, namun hasil yang diberikan itu sangat pekat warnanya. Jadi di Y71 itu terlihat kayak hitam gitu ya, warna baju emak-emak ini. Kemudian memoto objek orang, jelas lagi jika perbedaannya. Redmi S2 terlihat lebih low saturasinya serta kontrasnya sehingga menampilkan objek yang terlihat lebih memudar. Pada warna hitam celananya serta baju hijaunya itu terkesan lebih luntur ya. Berbeda dengan hasil foto Y71, hasilnya lebih pekat sehingga warna yang dihasilkan terlihat lebih pekat ya, pekat dan nggak ada kesan luntur pada warna bajunya bahkan celananya. Ya, jika melihat harga kedua HP ini mungkin hampir serupa harganya. Kira-kira nih jika kalian melihat hasil foto antara kedua HP yang Redmi sajikan ini ya, jadi mana yang lebih bagus kalau menurut kalian? Y71 atau mungkin Redmi S2? Coba kalian komen di bawah beserta alasannya ya guys. Sebelumnya maaf banget ya, video sampel kamera Y71 itu hilang, asem banget ya. Reply cari nggak ketemu ya, terpaksa ya pakai video sampel bekas review Y71 yang dulu ya, yang pernah buat reviewnya ya. Tapi hasilnya serupa kok ya. Jadi jika dilihat nih untuk masalah kualitas frame per secondnya kayaknya jelas banget lebih di Redmi S2. Soalnya video kamera depannya Redmi S2 ini smooth dan mulus, berbeda dengan hasil videonya Y71 yang terasa nggak smooth banget kayak gitu ya, kayak patah-patah gitu ya hasil videonya. Kemudian untuk detail, lebih detail itu di Redmi S2 dibanding Y71 yang memang kurang detail terlihat. Kemudian untuk dynamic range-nya bahkan pencahayaannya juga dilihat itu lebih stabil di S2 sih. Berbeda dengan Vivo Y71 yang masih jauh lah ya dan belum bisa serupa seperti hasilnya Redmi S2 ini. Dan dilihat dari komposisi warna juga hasil video Y71 itu terlihat sangat low saturasi sehingga warna merah di situ terlihat sangat luntur dan sampai jadi pink-pink gitu. Untuk video kamera belakang, nah di sini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gak kayak kamera depan yang hampir semua sektor itu unggulnya tuh di Xiaomi doang daripada Y71-nya. Ya, di kamera belakang Redmi S2 memang hasilnya lebih stabil dari segi pergerakan, terlihat lebih smooth. Namun ada terselip pencahayaan yang kadang gelap, kadang terang ya. Penyakit kadang gelap, kadang terang itu di video Redmi. Sedangkan untuk di Y71 itu nggak ditemukan penyakit tersebut. Kemudian dari segi detail ya, Redmi itu mungkin lebih detail hasilnya. Sedangkan untuk Y71 itu kayaknya karena kurang detail, itu mungkin karena lensanya itu kurang peka sehingga sering gagal fokus ya, terjadi blur pada videonya. Kemudian diajak berjalan jelas banget terlihat jika videonya Redmi S2 ini lebih stabil dan gak kerasa goncangannya sama sekali. Berbeda dengan A71 yang kerasa banget goncangan di videonya. Dan untuk saturasi, Y71 ini lebih tinggi sehingga warna yang dihasilkan lebih pekat sih. Sedangkan untuk yang S2 itu terlihat lebih low untuk saturasinya. Gimana guys? Menurut kalian nih, video recording mana yang lebih mumpuni? Ini buat teman-teman YouTuber nih, hasil video mana yang menurut kalian lebih mumpuni buat karya kalian yang lebih bagus ya? Coba kalian komen di bawah ya beserta komentarnya.
Sebagai konsumen yang cerdas, kita mesti bisa memilah dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan serta kesukaan kita ya. Tanyakan pada diri kalian masing-masing sektor apa yang kalian butuhkan. Setelah mengetahui apa yang kalian butuhkan, baru cari smartphone yang memang memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhan kalian. Repri berkali-kali ngomong dan menegaskan ke kalian, jika brand smartphone itu sebenarnya tidak ada yang jelek. Semua punya kelebihan, namun pasti punya kekurangan. Jangan sekali-kali mengatakan suatu brand smartphone itu jelek, karena smartphone itu memiliki spesialis di satu sektor. Dan jangan salah, beli smartphone ya yang memiliki kekurangan, yang sebenarnya kekurangan smartphone tersebut merupakan kebutuhan kita gara-gara kemakan iklan. Itu bahaya banget, karena faktanya kalian salah beli smartphone, kalian bakal kecewa, bahkan akan menjelekkan smartphone tersebut karena nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Bener nggak? Ya, kayaknya sudah Repri bahas faktor yang jadi pertimbangan kalian dalam memilih smartphone. Semoga video Repri ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian juga. Jangan lupa follow Instagram Repri, like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Sekian dari Repri, salam.